sampai saat ini masih mendapatkan kesempatan terus belajar setia, belajar melayani, belajar memuliakan Tuhan, menundukkan seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya, kami berharap ketika tangan Tuhan berada di tengah-tengah kami, melawat kami, melindungi kami, tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tangan kuasa-Mu sanggup membawa hidup kami, menuntun hidup kami, melindungi hidup kami, membangun hidup kami. Sebagai generasi yang terus berkemenangan atas setiap persoalan, atas setiap tantangan, halangan apapun yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuat kuasa pengurapan Roh-Mu menguasai masing-masing pribadi. Pengajaran firman-Mu menerangi hati kami. Pengajaran firman-Mu mendidik kami, menempa kami, sehingga satu saat, setahap demi setahap, apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan menjadi nyata di tengah-tengah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus layakkan hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu oleh kuasa di tempat mati ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah selayaknya bersyukur atas kasih dan anugerahnya yang terus berlimpah-limpah atas kita, sehingga kita mendapat kesempatan untuk datang memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, memasuki hari demi hari, minggu, bulan, tahun demi tahun terus kita jalani, kita tapai. Tentunya kita akan semakin hari semakin memperhatikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Sebab ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku dari firman Tuhan itu, kita harus paham bahwa kita mendapat kepercayaan dari Tuhan, kita direkrut oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelaksana dari keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan yang Tuhan percayakan harus kita kerjakan di dalam setiap langkah hidup kita, di mana kita punya tugas untuk mengalirkan kekuatan kasih, mengalirkan kekuatan kehidupan dari firman itu sendiri. Tugas misi demi keselamatan jiwa-jiwa pada akhir zaman ini harus kita kerjakan, sehingga ketika kita mengerjakan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, kehendaknya Tuhan dan keputusannya Tuhan, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang terus akan dibawa kepada satu keajaiban demi keajaiban. Segala sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita rasakan, belum pernah kita batinkan, itu menjadi nyata di tengah-tengah hidup kita. Oleh sebab itu,
Kita akan kembali membaca kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah kegoncangan, di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah ancaman yang semakin nyata. Benar adanya firman Tuhan semakin mendekati akhir dari semua yang ada di bumi. Manusia semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Banyak manusia seakan semakin belajar, tetapi tidak semakin ngerti tentang apa yang dipelajari. Kita akan membaca firman Tuhan. Kitab Maleakhi pasal yang keempat. Ayat pertama mulai. Maleakhi pasal yang keempat mulai ayat pertama. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akal dan cabang mereka. Orang-orang yang gegabah, orang-orang yang fasik, sampai tidak ada yang ditinggalkan. Semua musnah, semua lenyap dalam kebinasaan. Tidak perlu saya jelaskan apa itu gegabah, apa itu fasik. Berulang kali dijelaskan kefasikan itu seperti apa. Pada dasarnya fasik orang-orang yang tidak patuh, manusia yang tidak patuh kepada kebenaran firman Tuhan, tidak mau menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Suatu saat ketika hari Tuhan itu sampai, maka pemusnahan demi pemusnahan terjadi atas orang-orang fasik dan orang-orang yang gegabah, orang-orang yang tidak bijaksana. Gegabah bicara sementara, mestinya tidak bicara, mestinya tidak perlu disampaikan, karena itu bukan satu kebenaran. Tetapi karena gegabah maka disampaikannya, apalagi itu menyangkut keselamatan umat Tuhan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus hati-hati, harus bertindak bijaksana. Umat Tuhan harus bertindak bijaksana di dalam kesetiaannya. Ayat selanjutnya. Tapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Ya, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran firman Allah, orang-orang yang tetap setia pada posisi, pada tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, padanya akan terbit surya kebenaran. Menantikan di mana kebenaran itu terbit, menantikan di mana kebenaran itu bercahaya, seakan-akan kadang membosankan, jenuh. Ya, firman Tuhan
selalu menekankan bahwa keadilan Tuhan itu sempurna. Tetapi kalau kita menelusuri, kita tapai kehidupan ini, menanti keadilan Tuhan atas orang-orang sucinya, atas orang-orang kudusnya, seakan-akan sudah hidup sedemikian rupa, sudah hidup belajar taat, belajar setia, belajar taat, belajar setia. Tetapi kadangkala kekuatan manusiawi itu menjadi hambatan. Kekuatan manusiawi, darah daging bersuara. Kenapa yang aku harapkan seperti ini kok tidak menjadi kenyataan? Kenapa kok belum menjadi kenyataan? Seakan-akan teror kegoncangan itu silih berganti, datang dan pergi, sehingga menggoyang pengharapan, menggoyang iman yang seakan-akan seteguh batu karang. Tapi kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, segala sesuatunya itu diuji oleh Tuhan. Kita perlu paham, kita perlu tahu bahwa ketika kita sedang diuji oleh Tuhan, kita sedang dididik oleh Tuhan, semua tanpa pilih-pilih. Nanti kita akan pahami, kita akan telusuri bagaimana Tuhan itu mendidik semua lapisan iman. Semua dididik Tuhan, semua dipersiapkan Tuhan, semua dimurnikan oleh Tuhan. Terus kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah pada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, ada saatnya pemulihan terjadi. Jadi terjadinya pemulihan di tengah-tengah umat Tuhan, terjadinya pemulihan di tengah-tengah gereja Tuhan, sampai dinyatakan akan terjadi kegerakan besar pada akhir zaman. Kegerakannya orang-orang kudus, kegerakannya gereja Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, terbangun, bangkit, menjadi bagian dari organisme tubuh Kristus. Gereja sidang tubuh Kristus yang terbentuk, yang sudah dipersiapkan, maka siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk terbentuknya gereja sebagai sidang tubuh Kristus yang siap menyambut kedatangan Tuhan, tidak lepas dari peranannya seorang hamba-hamba Tuhan, para bintang-bintangnya Tuhan. Tidak lepas dari penyerahan hidupnya hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yang menyadari bahwa hidupnya memang ditanam oleh Tuhan di tengah-tengah umat Allah. Sebab itu kalau kita masuk ke dalam pengajaran firman Tuhan, bagaimana harusnya seorang hamba Tuhan yang dipilihnya secara khusus
untuk menjadi pelaksana pembangunan tubuh Kristus. Ketika kita memahami pengajaran firman Allah, bagaimana sebenarnya jemaat yang digambarkan, laksana 7 kaki dian emas harus hidup, maka di posisi mana kita ada, maka masing-masing akan belajar tetap setia dalam situasi kondisi apapun juga. Hamba-hamba Tuhan dalam tahbisan laksana bintang yang digenggam tangan kanan Tuhan, yang harus bekerja di dalam kesempurnaan, membangun gereja sampai sempurna, membangun tahbisan sampai sempurna. Ada proses yang tidak bisa digantikan orang lain. Sementara pribadinya diproses, Tuhan harus nurut apa yang menjadi kehendak, ketetapan dan keputusan Tuhan. Maka dari dirinya harus terus mengalir kekuatan aliran air kehidupan demi terbentuknya jemaat, demi terbentuknya gereja yang siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kadang-kala ketika mendengar cerita dari sidang jemaat menceritakan bagaimana tentang kehidupan seorang hamba Tuhan full timer, begitu asiknya jemaat menceritakan mungkin kekurangannya, jarang jemaat menceritakan kelebihannya hamba Tuhan. Sebisa mungkin, sekiranya mungkin dan dimungkinkan, mencari di mana kelemahannya seorang hamba Tuhan. Menjadi patokan, menjadi dasar untuk menolak pengajaran firman Tuhan. Lebih-lebih ketika jemaat itu sudah bisa berdiri, bisa lari, punya kekuatan materi, cerdas, maka terlalu gampang melupakan tahbisan seorang hamba Tuhan. Padahal terbentuknya kaki dian emas itu tidak lepas dari tugas tanggung jawabnya seorang hamba Tuhan. Boleh dikata saudara itu masuk surga atau tidak, itu yang menentukan adalah seorang hamba Tuhan. Tentunya hamba Tuhan yang berada pada garis ketetapan Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan merusak hierarki, Tuhan tidak akan merusak tatanan yang sudah ditetapkan Tuhan sendiri. Sebab itu orang-orang yang gegabah, orang-orang fasik akan dilenyapkan oleh Tuhan menjelang hari. Ada kegerakan demi kegerakan yang dahsyat di mana orang-orang fasik akan menjadi korban dari murkanya Tuhan. Sebab ketika umat Tuhan yang keluar dari Mesir dalam perjalanan dipimpin oleh Musa, mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut, dan itu menjadi tabiat mereka. Gerutunya, sungut-sungutnya, pemberontakannya, Tuhan katakan bukan kepada Musa alamatnya, tetapi kepada Tuhan yang mengutus Musa, yang memilih Musa. Berapa kali Musa menolak panggilan itu, menunjukkan bahwa menjadi seorang hamba Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan yang harus membawa, menuntun umat Tuhan ke Kanaan Samawi, itu tidak mudah. Tetapi berbahagia
Ketika saudara mendapat kasih karunia, takut kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, maka dari dalam hidupmu akan terbit surya kebenaran. Ketika surya kebenaran itu ada di dalam pribadimu, maka sudah saatnya juga tampil sebagai terang di tengah-tengah gelapnya zaman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kapan kalau di dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus, kapan dan siapa bintang-bintang itu? Sebab tidak sembarang bintang yang dipercaya tugas khusus dari Tuhan untuk kegerakan gereja akhir zaman. Ada satu saat nanti sepertiga bintang-bintang di langit dirontokkan oleh ekornya naga. Bintang-bintang ini menggambarkan anak keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub. Diorbit oleh Tuhan, kehidupannya cemerlang, laksana bintang-bintang, indah di langit, gemerlapan menghiasi gelapnya malam. Tidak semua bintang yang digenggam tangan kanan Tuhan, yang siap dipakai oleh Tuhan melaksanakan keputusan Tuhan di akhir zaman. Kapan bintang-bintang yang digenggam tangan Tuhan itu mulai bergerak, mulai bekerja, mulai melaksanakan keputusan Tuhan? Siapa sosok bintang-bintang itu? Apa tugasnya bintang-bintang itu? Ini sebuah proses yang harus, boleh saya katakan, dilematis. Orang yang tidak tahu prosesnya, bagaimana posisinya sebagai seorang hamba Tuhan yang digenggam tangan Tuhan, banyak pengikut Kristus kadang gegabah bicara. Enak jadi pendeta, enak jadi hamba Tuhan. Apalagi kalau jemaatnya ribuan, jemaatnya jutaan orang, uang tidak kekurangan. Saudara, kalau manusia dipilih Tuhan menjadi sosok pribadi full timernya Tuhan, yang menerima pengajaran firman Tuhan itu, pengajaran firman Tuhan yang laksana sungai air kehidupan yang jernih seperti kristal. Orientasi pelayanannya, orientasi hidupnya, orientasi keluarganya bukan untuk materi. Tetapi masing-masing harus bertugas melaksanakan keputusan Tuhan, di mana tugas para bintang yang dipilih Tuhan tidak lain hanya untuk melaksanakan keputusan Tuhan yang mutlak di tengah-tengah umat Tuhan. Untuk apa? Untuk membersihkan pelita, sehingga kaki dian itu terus menyala terang. Ketika masa-masa sulit, ketika masa-masa kegelapan, masa-masa yang menyesakkan melanda dunia secara umum, maka bintang-bintang yang digenggam tangan Tuhan
harus tampil di tengah-tengah umat Tuhan, membersihkan pelita-pelita. Setiap pagi mereka harus berjuang seraya membakar ukupan dupa, maka mereka bertugas membersihkan pelita itu. Kapan dia bertugas? Kapan bintang itu muncul? Saudara, siang hari matahari terik bisa melihat bintang. Ketika pagi terus wangi-wangian ukupan itu dibakar, ketika lampu-lampu dibersihkan. Imam besar Harun mempersiapkan sedemikian rupa. Para bintang itu juga dididik, dipersiapkan sedemikian rupa. Para bintang harus mempersiapkan jemaat. Para bintang harus mendidik jemaat. Sebagaimana 7 jemaat Efesus digembalakan oleh malaikat sidang, digambarkan sebagai bintang yang punya karakter khusus menggembalakan jemaat Efesus. Sehingga jemaat Efesus dengan segala kekurangan dan kelebihannya dipersiapkan siap menyambut kedatangan Tuhan. Bintang-bintang itu harus tampil melaksanakan pelayanan penyucian, melaksanakan tugas imam, melaksanakan tugas pelayanan imam besar di tengah-tengah umat Tuhan. Ketika kita berbicara pelayanan imam besar, maka erat kaitannya dengan persoalan penyucian dan pendamaian. Jadi peran sertanya, peranannya seorang bintang, seorang malaikat sidang, seorang hamba Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan itu sangat vital. Posisi itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Wahyu pasal pertama ayat 9 mulai dibaca. Wahyu pasal pertama ayat 9. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ya, sebagai penerima pewahyuan, Yohanes bersaksi bahwa berada di dalam situasi yang tidak nyaman, dalam kesusahan, berada di satu pulau yang namanya Patmos. Kira-kira 7 kali 12 kalau tidak salah luasnya pulau itu, 12 atau 17 kurang lebih begitu. Terpencil, sekarang menjadi bagian dari Yunani. Dikatakan dalam kesusahan, tetapi Yohanes tetap bertekun. Dibuang waktu itu dia. Kalau kita menelusuri sejarahnya pewahyuan yang diterima oleh Yohanes, muridnya Tuhan Yesus ini,
menerima sesuatu yang rahasia apokalipsis untuk akhir zaman. Melalui proses yang sedemikian berat, lebih-lebih kita yang menjadi pelaksana keputusan Tuhan menggenapi pewahyuan yang diterima Yohanes. Orang hanya berpikir kemuliaan demi kemuliaan. Ketika proses demi proses harus diterima, harus dijalani, kita seringkali blank. Seringkali tidak ngerti maksudnya Tuhan. Bahwa untuk menjadi pelaksana keputusan Tuhan itu harus melalui proses salib. Sebagaimana Yohanes di Pulau Patmos menerima pewahyuan tentang akhir zaman. Dia berada pada kondisi yang tidak nyaman, susah, menderita, mengalami siksaan, mengalami penderitaan yang tidak terkira. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ya, apa yang diterima dari Tuhan harus disampaikan kepada jemaat. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, nampaklah kepadaku 7 kaki tiang dari emas. Dan di tengah-tengah kaki tiang itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Ya, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, Tuhan menunjukkan kepada Yohanes bagaimana seorang hamba Tuhan, bagaimana bintang-bintang yang digenggam tangannya itu bekerja. Bagaimana bintang-bintang itu harus melayani di tengah-tengah umat Allah. Seperti apa bintang-bintang itu harus hidup. Mulai dari kepalanya sampai seluruh hidupnya, seluruh organ tubuhnya tidak lepas dari pakaian kemurnian. Pakaian imam besar, di situ tidak disebutkan sorban putih lagi. Dalam nilai kesempurnaan dikatakan kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Jadi kalau berbicara pelaksana keputusan Allah, berbicara kegerakan kitab Wahyu, berbicara kiprahnya bintang-bintang, maka bintang-bintang yang digenggam tangan Tuhan itu adalah bintang-bintang yang dikhususkan oleh Tuhan. Bintang-bintang yang dari kepalanya harus memiliki kemurnian hati jernih. Pola pikirnya, pandangan hidupnya harus sesuai dengan apa yang dipikir oleh imam besar. Kalau manusia seperti ini, kalau masih berpikir bagaimana kepuasan materi dan materi,
tidak akan masuk dalam kategori bintang yang digenggam tangan Tuhan. Hamba Tuhan yang hanya bermodalkan materi, bermodalkan kecerdasan, pamer kekayaan, pamer materi, tidak akan masuk dalam kategori 7 bintang yang digenggam tangan Tuhan. Pelayanannya, arah hidupnya, arah pikirannya dikuasai oleh Tuhan Yesus sebagai imam besar. Karena keputusan Tuhan atas 7 bintang itu adalah harus melaksanakan pelayanan imam besar di tengah-tengah 7 kaki dian emas. Bagaimana dipakai oleh Tuhan menjadi alat menempa orang, mempersiapkan orang, mendidik orang, memurnikan orang lain, sementara hidupnya sendiri tidak murni. Tidak mudah, saudara, dalam posisi ini. Orang terlalu mudah ngomong mengosongkan diri. Orang terlalu mudah mengatakan no reputation. Orang terlalu mudah mengatakan aku siap jadi servant, siap jadi hamba. Bon servant, aku siap. Kalau betul-betul dikosongkan, dimurnikan, saudara tidak akan sempat sebagai hamba Tuhan bangga, bersuka cita karena materi. Saudara tidak akan bingung ketika suatu saat kekayaan bangsa-bangsa itu melimpah untuk saudara kelola bagi jiwa-jiwa, bagi orang lain. Sebab hukumnya, ketika saudara sudah mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan dan teruji, maka segala sesuatu yang tidak pernah terbatinkan, tidak pernah dipikir, tidak pernah dilihat, itu dipercayakan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau seorang hamba Tuhan, seorang bintang tidak melek, tidak terbuka matanya terhadap sesama manusia, berarti itu bukan bintang yang digenggam tangan Tuhan. Bintang yang bekerja, yang berjalan, yang bertindak, yang berkata hanya semaunya sendiri, bukan maunya Tuhan. Ketika Yohanes menangkap ini, ternyata yang dihadapi Yohanes Tuhan sendiri. Makanya dia katakan, aku seperti orang yang mati. Yohanes merasakan proses yang dahsyat. Ternyata Tuhan sendiri yang menyampaikan ini. Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah pergumulannya Yohanes. Jelas pewahyuan itu dipercayakan kepada hamba-hambanya, kepada bintang-bintang yang suka mengikuti kehendaknya Tuhan. Bergumul di tempat-tempat yang tidak nyaman. Pulau Patmos itu tidak nyaman waktu itu. Pulau Cadas. Dimaksudkan Yohanes dibuang di tempat itu tujuannya supaya mati dalam penderitaan. Kenapa tidak langsung dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka waktu itu? Orang bangga ketika Yohanes mengalami penderitaan sedikit demi sedikit, langsung mati pelan-pelan. Itu siksaan. Pewahyuan dinyatakan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesesakan, bukan di tengah-tengah zona nyaman.
Terlalu mudah sekarang pada akhir zaman berseliweran banyak pemberita-pemberita kita wahyu muncul dari istana. Sementara penerima kita wahyu berada di pulau penderitaan yang namanya Patmos. Terlalu mudah pada akhir zaman pemberita-pemberita kita wahyu, tetapi tidak menampilkan bagaimana imam besar itu melayani hidupnya. Ketika Yohanes merasakan seperti orang mati, maka dikatakan, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, dan lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini, yang terjadi saat itu, dan yang akan terjadi sesudah pewahyuan itu sampai pada akhir zaman. Kalau kitab Daniel mengatakan terus, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki tiang emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki tiang itu ialah ketujuh jemaat. Ya, ketujuh bintang itu ternyata malaikat-malaikat sidang, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala atas jemaat yang digambarkan seperti kaki dian emas. Saudara terkasih dalam Tuhan, hamba Tuhan yang digenggam imam besar agung harus bekerja, harus melayani sesuai dengan ketetapan dan kehendaknya Tuhan. Kapan bintang-bintang mulai bekerja? Kapan bintang-bintang mulai bersinar? Ketika matahari sudah selesai bekerja. Jam kerjanya matahari sudah selesai, maka senja datang. Makanya ketika kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal 30, ayat 8 dikatakan juga, apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Waktu pagi lampu-lampu dibersihkan, waktu senja maka lampu-lampu dipasang, lampu-lampu dinyalakan. Karena matahari sudah selesai bekerja, maka kaki dian itu mulai dinyalakan oleh malaikat-malaikat sidang yang tampil dalam tugas imamat sebagai imam besar di tengah-tengah umat Tuhan. Jadi ketika matahari itu sudah selesai bekerja, matahari itu sudah tenggelam, baru bintang itu mulai muncul. Senja, matahari tenggelam, setengah mulai gelap, bintang mulai bermunculan. Menit berganti menit, jam berganti jam, terus berjalan waktu itu, maka semakin banyak bintang-bintang bertebaran di langit. Saat seperti itu, saudara sudah tidak melihat matahari lagi. Ketika Abraham selesai bekerja, maka terus pekerjaan itu diteruskan oleh Ishak.
Ketika jam kerjanya Ishak sudah selesai, pekerjaan Tuhan itu dilanjutkan oleh Yakub. Saya perjelas lagi, ketika Musa sudah selesai jam kerjanya, maka pekerjaan kegerakan diserahkan kepada Yosua, Kaleb dan timnya. Amin. Amin. Itu yang dikehendaki Tuhan. Sesaat Tuhan mempersiapkan dari kebangkitannya, dia melawat murid-murid, dan saatnya dia naik ke surga terangkat, pamit kepada para murid. Murid-murid masuk pergumulan, doa puasa. Yang meneruskan tugas misi melaksanakan keputusan Tuhan adalah murid-muridnya. Yang banyak berkhotbah adalah murid-muridnya. Yang khotbah pertama kali adalah muridnya Tuhan Yesus yang namanya Petrus, bukan Bunda Maria. Bunda Maria menempati posisi khusus dalam satu tim pendoa samaan yang support dengan kegerakan gereja mula-mula. Sementara yang lantang menyampaikan khotbah sesaat pergumulan itu selesai dan murid-murid melaksanakan tugas adalah Petrus, muridnya Tuhan Yesus. Diikuti yang lain-lain. Sementara untuk gereja akhir zaman, Yohanes dikhususkan Tuhan. Yakobus, Petrus, Yohanes itu 3 serangkai murid-muridnya Tuhan yang mendapat kemurahan, boleh dikatakan orang-orang dekatnya Tuhan. Sebenarnya Yudas itu dekat juga dia bendahara, tetapi karena punya mental korupsi sehingga terteror oleh iblis dan menjadi pengkhianat. Jemaat tubuh Kristus harus belajar untuk dengar-dengaran. Jemaat tubuh Kristus yang tampil laksana kaki dian itu tidak lepas dari peran sertanya, kerjanya, tanggung jawabnya, bintang-bintang yang digenggam tangan Tuhan. Siapa yang bikin, yang nempa kaki dian itu? Apakah satu talenta emas langsung jadi secara otomatis? Tuhan tidak akan merusak ketetapannya, bahwa untuk melaksanakan kehendaknya maka Tuhan mempercayakan tugas itu kepada hamba-hambanya para nabi dan para rasul. Pelita itu nyala dan tidaknya, peran sertanya imam besar balik lagi di sana berperan mutlak. Lampu dinyalakan oleh imam besar, ukupan dupa dibakar di sana. Saudara, ketika proses demi proses salib, ukupan dupa tetap dinyalakan, dibakar oleh imam besar, oleh para bintang itu, supaya suasana proses itu tidak mencekam, tetapi suasana proses adalah suasana sukacita, suasana yang penuh kemuliaan, suasana yang harum. Terjadi relaksasi spiritual di sana. Ada pujian penyembahan di tengah-tengah proses demi proses salib itu, di tengah-tengah penempaan demi penempaan, melewati persoalan demi persoalan. Ada suasana sukacita, bukan sungut-sungut, bukan gerutu seperti bangsa Israel. Jika dipukul Tuhan, dimurkai Tuhan, karena sebentar-sebentar bersungut-sungut, sebentar-sebentar menggerutu, sebentar-sebentar protes.
Jemaat tubuh Kristus adalah jemaat yang ngerti menempatkan diri, tahu posisinya. Bahwa ketika bisa menyala, itu tidak lepas dari pengorbanannya, dari kesetiaannya seorang hamba Tuhan. Tentunya hamba Tuhan yang digenggam tangan Tuhan, menerima pewahyuan itu, kebenaran firman Tuhan yang jernih seperti kristal, juga menyucikan hidupnya, menyucikan dirinya. Makanya ketika lampu-lampu dipasang waktu senja, jadi ketika bintang itu mulai bekerja di tengah gelapnya malam, mulai tampak bersinar, gemerlapan indah di sana, kaki Dian itu juga dinyalakan. Amin. Amin. Kaki Dian itu juga tampil sebagai saksi. Karena yang dipakai menempa mempersiapkan adalah bintang sang cahaya itu, maka hasil tempaannya juga bercahaya di tengah-tengah gelapnya zaman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, proses yang tidak mudah ketika kita harus menyusuri tahapan demi tahapan. Bagaimana bintang-bintang itu harus memahami setiap karakter jemaat yang satu dengan yang lain. Karakternya Efesus berbeda dengan karakternya Smyrna. Karakternya Smyrna berbeda dengan karakternya Pergamus. Karakternya Pergamus lagi berbeda dengan Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Tetapi masing-masing hamba Tuhan, masing-masing malaikat sidang dibekali oleh Tuhan dengan kecakapan surga untuk tampil sebagai imam besar, melaksanakan tugas imam besar agung itu di tengah-tengah umat Tuhan. Bagaimana ketika seorang hamba Tuhan harus menghadapi kondisi jemaat Efesus yang sudah kehilangan kasih mula-mula, jemaat Efesus yang sudah tidak mesra lagi dengan kekasihnya, tidak mesra lagi dengan Tuhan, merasa sebagai jemaat sulung, merasa sebagai jemaat yang sudah kenyang dengan proses, sampai jemaat Efesus muncul sebagai jemaat yang tidak pernah kenal lelah, pekerja keras, giat melayani. Itu hanya stylenya, itu hanya casingnya, sementara hatinya jauh dari Tuhan. Jiwa dan hatinya tidak dipersembahkan untuk mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan tanpa ekspresi, melayani Tuhan tanpa hati. Sudah kadung puas dengan materi, hasil kerja kerasnya. Tapi Tuhan katakan kepada malaikat sidang yang dipercaya kepada jemaat Efesus, kalau tidak bertobat, aku akan ambil kaki Dian. Kondisi seperti ini bahaya. Kalau hidup tanpa penerang, hidup dalam kegelapan, saudara bisa bayangkan seperti apa hancurnya nikahnya gereja Tuhan, keluarga demi keluarga yang dulu dimuliakan oleh Tuhan, berbahagia, diagungkan, dimuliakan, ditinggikan, dieluk-elukan banyak orang. Kalau tidak bertobat kembali pada kasih mula-mula, terancam kaki dianya dicabut oleh Tuhan. Berarti tidak bisa
menjadi saksi. Kalau kaki dia ini diambil, berarti seluruh hidupnya gelap. Kenapa seluruh hidupnya gelap? Mata adalah pelita tubuh. Pandangan hidupnya tentang keselamatan di dalam Kristus ditukar, tertutup oleh materi. Orang kalau sudah berbicara materi itu nomor satu. Dipikirnya materi itu yang menyelamatkan. Satu saat saudara akan tahu, satu saat saudara akan melihat sendiri bagaimana orang-orang yang menimbun materi, menimbun kekayaan, menjadi miliarder, bahkan mungkin menjadi triliuner. Satu saat akan gulung komeng bagaimana caranya menyelamatkan diri. Orang-orang seperti itu satu saat ketika Tuhan mengguncang dunia ini, orang-orang seperti itu akan mencari saudara. Ketika saudara masih setia, eksis sebagai kaki dia, eksis sebagai bintang-bintang yang digenggam tangan Tuhan. Jadi kalau kita tahu pengajaran firman Tuhan, kita ini tidak bisa sembarangan berpikir, tidak bisa sembarangan berkata-kata, tidak bisa gegabah melangkah. Saya belajar ngerti, saya belajar memahami maksudnya Tuhan, bagaimana Tuhan mendidik hidup saya secara pribadi. Di tengah-tengah hutan, sunyi jauh dari perkampungan, ketika gelap pekat itu mulai menutup langit biru yang cerah, dari timur, dari utara, dari barat, terus mengumpul di situ. Disertai petir halilintar menyambar sana sini. Saya menikmati apa yang menjadi maunya Tuhan. Saya belajar menangkap apa yang menjadi kehendak dan keputusannya Tuhan. Di balik petir yang menyambar-nyambar, halilintar yang menggelegar itu, saya merasakan dahsyatnya kuasa Tuhan itu menekan. Semakin sore, saya cepat-cepat pulang. Di tengah perjalanan hujan sederas-derasnya, saya terus memuliakan Tuhan, saya bermazmur bagi Tuhan, saya menyanyi, saya bermazmur bagi Tuhan. Saya katakan, aku siap ketika Tuhan terus melindungi hamba. Aku siap ketika Tuhan terus menopang hamba. Menjadi malaikat sidang yang ditempatkan di tengah-tengah jemaat Efesus tidak mudah. Bagaimana mengembalikan kasih yang sudah beku itu? Bagaimana memulihkan kecintaannya kepada Tuhan? Tidak mudah. Tetapi ketika Tuhan ngancam, kalau tidak bertobat maka kaki dianmu aku ambil. Jatuh belas kasihan seorang hamba Tuhan ketika melihat kaki Dian yang dulu cemerlang sementara terancam hidup dan kegelapan. Balik lagi malaikat sidang itu terus berjuang, malaikat sidang itu terus mohon kemurahan Tuhan. Sekiranya Tuhan berkemurahan, janganlah kiranya Tuhan mengambil kaki Dian dari hidupnya. Tidak mudah, saudara. Ketika bintang-bintang itu berkehendak, lampu harus dinyalakan, kaki dia harus menyala karena sudah senja, bentar lagi malam. Tetapi ketika mau dinyalakan, ternyata minyaknya habis. Seorang imam, seorang pelayan Tuhan harus menuang minyak urapan itu lagi.
Lalu menyucikan lagi dengan sabar, sementara yang lain sudah menyala. Sementara yang satu masih diproses lagi sampai minyak untuk lampu itu terisi penuh. Beda lagi dengan jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna yang serba takut menderita, takut sengsara, takut melayani, takut berkorban, takut bertindak. Jemaat Smyrna ini mestinya menjadi pelita emas, tetapi kelemahannya seperti 5 anak darah yang bodoh. Kalau korban melayani, ambil bagian untuk pelayanan yang menyangkut pendanaan, takut miskin dan lain sebagainya. Materi itu menakutkan hidupnya, takut ditinggalkan materi. Akhirnya nyimpen seperti 5 anak darah yang bodoh. Ketika saatnya menyala, maka minyaknya sudah habis. Yang lain giat, siap menyambut kedatangan Tuhan, mempersiapkan hati, mempersiapkan jiwa, mempersiapkan pikiran. Sementara sibuk bagaimana cari uang sebanyak-banyaknya, bagaimana cari materi sebanyak-banyaknya, bekerja semaksimal mungkin, lembur sampai pagi. Tuhan katakan sia-sia duduk sampai larut malam sampai pagi kalau kita tidak diberkati Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan memberkati orang-orang yang dekat, orang-orang yang mengasihi Dia. Beda lagi jemaat Pergamus, jemaat yang kacau dalam pengajaran, kacau dalam tahbisan. Pengajaran firman Tuhan tidak dihargai, tetapi suaranya Bileam, suaranya Balak bin Peor dituruti. Sampai jemaat Pergamus terjerembab dalam penyembahan berhala. Bergumul untuk jemaat yang model begini, tidak menghargai tahbisan, tidak menghargai firman. Ini kalau bukan jemaat yang bodoh, ya, perlu tampilnya seorang hamba Tuhan, malaikat sidang yang spesial khusus mengatasi jemaat model seperti ini. Pengajarannya kacau. Jemaat model seperti Pergamus ini model jemaat yang tidak menghargai tahbisan gembala sidang, tahbisan hamba Tuhan. Cenderung suka mendengar suaranya Bileam, cenderung suka mendengar suaranya Balak bin Peor. Belum lagi jemaat Tiatira yang gagal menyalibkan dagingnya. Di dalamnya tersusupi nabiah palsu, Isabel. Kan banyak. Jangan kaget satu saat bermunculan nabiah palsu, bernubuat demi nama Tuhan, bernubuat dapat petunjuk dari Tuhan.
tetapi bukan dari Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan itu menjadikan umat Tuhan jatuh dalam dosa pemberhalaan demi pemberhalaan. Jangan kaget kalau muncul satu saat perempuan-perempuan bernubuat dapat petunjuk dari Tuhan. Kontrolnya adalah firman Tuhan. Itu dari Tuhan atau tidak kontrolnya firman Tuhan. Sebab orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang yang digenggam Tuhan, yang berada pada otoritas tangan kuasa Tuhan. Hidupnya sendiri terlebih dulu dikoreksi, dimurnikan, ditahirkan oleh Tuhan. Pada akhir zaman banyak orang hidupnya tidak karuan, tahbisannya tidak jelas, bernubuat, merasa dapat petunjuk dari Tuhan. Tuhan mana? Nubuat apa yang disampaikan? Jemaat jadi hancur-hancuran, tidak tahu tahbisan. Bagaimana posisinya istri Isabel ini kurang ajar. Kalau roh Isabel itu masuk di tengah-tengah keluarga, maka tahbisan di tengah-tengah nikah, tahbisan di tengah-tengah keluarga. Yang punya otoritas di tengah-tengah keluarga bukan suami. Suami harus diam dan terus diam dalam situasi apapun. Policy makernya bukan suami tapi Isabel. Rusak keluarga kalau caranya begitu. Rusak pelayanan kalau muncul roh-roh Isabel, nabiah-nabiah palsu di tengah-tengah umat Tuhan. Gembalanya ditumpang tangan. Aku melihat di kepalamu ada yang hitam-hitam banyak sekali. Jelas rambut. Suatu saat datang ke suatu acara, jangan kaget kalau ada orang model-model begitu keliling sana sini, perempuan tersusupi roh-roh Isabel, tahu-tahu tumpang tangan. Maaf, nggak pakai parfum bisa nambunera. Hati-hati. Rusak tatanan, rusak tahbisan kalau begitu. Kecewa dengan gembalanya, kecewa dengan pendetanya, dirikan persekutuan sendiri. Hei anakku, aku dapat petunjuk dari Tuhan. Hei anakku, apa-apa hei anakku, apa-apa hei anakku. Jangan kaget, nanti akan muncul banyak hal seperti itu. Orang-orang yang menyatakan bahwa dia dipakai Tuhan tapi tidak tahu etika. Orang ngerti tatanan, tidak tahu aturan tahbisan, tidak tahu aturan pelayanan itu seperti apa. Isabel yang menyusup di tengah-tengah umat Tuhan, mengatakan hidup dalam roh, tapi kebalikannya yang terjadi. Lain jemaat yang ada di Sardis, jemaat yang bangkit, seakan-akan bangkit, tetapi kebangkitannya itu palsu. Kasihnya itu palsu, kesungguhannya itu palsu. Balik lagi casingnya apik, bangkit suka nama Yesus, tetapi dirinya sendiri sebenarnya tidak bangkit dengan jiwa, dengan hati, pikirannya untuk Tuhan. Hanya casingnya. Oleh sebab itu
menghadapi kenyataan-kenyataan seperti itu kita harus siap. Lagi bintang yang lain lagi menggembalakan jemaat Philadelphia. Philadelphia ini baperan. Jemaat kecil, tidak ada yang kaya secara materi, durung mungkin, sehingga baper. Ngerti baper ya? Tapi Tuhan berkemurahan atas jemaat, Dia setia. Kelebihannya jemaat Philadelphia itu setia. Kecil, terbatas, jumlahnya orang akeh, tidak banyak, tapi kualitas spiritualnya bagus. Kekurangannya minder. Yang lain mobilnya bagus-bagus. Philadelphia mobil tua. Ini bicara materi. Ini manusiawinya ngomong. Tetapi kondisi seperti itu, Philadelphia tetap setia. Loh, akhirnya karena kesetiaannya itu, Philadelphia dipercaya kunci Daud. Barang siapa tidak bisa, siapapun juga, ketika pintu berkat sudah dibuka untuk Philadelphia, siapapun juga tidak bisa menutup. Tetapi ketika pintu berkat itu masih ditutup untuk Philadelphia, siapapun juga tidak bisa membantu untuk membuka. Karena ini personal. Philadelphia mendapat jatah kemurahan dari Tuhan. Kesetiaannya itu sendiri yang akan membuka tingkap-tingkap berkat. Makanya jangan meremehkan kesetiaan. Orang yang setia itu biasanya secara materi justru semakin hari semakin kadang dikosongkan, dinorak. Untuk dirinya sendiri sangat terbatas. Orang-orang yang setia seperti Philadelphia justru matanya tertuju kepada orang lain. Model-model jemaat seperti ini sokok guru, bait Allah. Beda lagi bintang atau malaikat sidang yang ditempatkan untuk menggembalakan jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia yang matanya tertutup dengan materi, juga sudah kadung nyaman dengan materi, kaya raya. Tapi Tuhan dikatakan bahwa Laodikia itu buta telanjang. Laodikia menjadi jemaat yang kikir, moncer, orang-orang pada ngerti, bangsa-bangsa ngerti. Kalau Laodikia itu akhirnya dulu tidak punya apa-apa, akhirnya terorbit laksana pelita. Ketika sudah menjadi pelita, lupa bahwa yang menyalakan lampu itu adalah seorang malaikat sidang yang menempatkan dirimu tetap tegak, tidak lepas dari pelayanan imam besar yang dikerjakan oleh seorang malaikat sidang. Sampai itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terus sekarang apa yang kita banggakan ini, baik 7 bintang maupun 7 kaki dian emas, semua diproses Tuhan. Ke-7 bintang ini menggambarkan hamba-hamba Tuhan. Tidak hanya jumlahnya 7. Ini apokalipsis. Secara spesifik nanti penggenapan untuk membuka meterai, memang 7 orang itu dipercaya 7 sangkakala, ya 7 orang itu. Tetapi angka 7 berbicara kesempurnaan gereja Tuhan pada akhir zaman. Hamba-hamba Tuhan yang digenggam tangan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipilih Tuhan untuk bekerja membangun jemaat sidang tubuh Kristus.
yang hidupnya laksana bintang-bintang yang dilindungi Tuhan, tetapi digenggam Tuhan, tidak bisa bertindak semaunya sendiri, tidak boleh ngomong semaunya sendiri. Kalau saatnya diam, ya harus diam. Saatnya sampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran. Bintang-bintang ini tidak bisa beredar semaunya sendiri. Secara lahiriah, kalau hidup dalam pikiran yang normal, manusiawi, maka hidup seperti ini tidak nyaman. Sama, tujuh kaki Dian juga begitu. Terus berada di dalam pantauan malaikat-malaikat sidang itu setiap saat. Setiap saat berada di tengah-tengah tujuh kaki dia. Kalau pagi, pelita-pelita itu dibersihkan, dipersiapkan untuk nanti senja, dinyalakan kembali, seraya ukupan dupa dibakar. Terus itu dikerjakan dengan setia. Saatnya dinyalakan, maka harum nurut ditaruh di tempat itu. Sementara bintang-bintang tetap bertugas menunggu, menjaga, jangan sampai padam pelita-pelita itu. Seraya ukupan dupa terus dijaga, tidak boleh mati sepanjang malam. Satu tugas yang tidak mudah, tugas yang tidak ringan. Sebab itu mari kita belajar ngerti, belajar memahami. Ketika kita di tangannya Tuhan, ketika kita ini di tangannya malaikat sidang, di tangannya imam besar agung itu, jangan pesimis, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Dunia dilanda kecemasan, dunia menghadapi ketidakpastian. Tetapi ketika saudara ada di tangannya Tuhan, saudara sudah berada pada zona kepastian. Amin. Ketika saudara di tangannya Tuhan, saudara berada pada zona kepastian, hidupmu terlindung, hidupmu terpelihara, masa depanmu ada di tangannya Tuhan. Asalkan jangan sekali-kali saudara keluar dari genggam tangan Tuhan, sebab Dia tidak akan meninggalkan saudara ketika saudara masih setia dan terus setia. Ada kelemahan, ada kelebihan atas ketujuh jemaat itu. Layani sungguh-sungguh, berada pada posisi tabisan yang benar sesuai pengajaran firman Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan terus mengalir, menguasai hidup saudara. Haleluya Yesus. Haleluya. Direncanakan
pribadi. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, entah sebagai kaki dian emas, entah sebagai bintang-bintang, semua berada pada otoritas Tuhan, semua ada di dalam rancangannya menuju kepada suatu kehidupan yang kekal penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mengalir kuat kuasa pengurapan roh, mengalir kuat kuasa firman. Kekuatan baru mengalir, kekuatan baru menyatakan di tengah-tengah kami, kekuatan baru menyatakan di tengah-tengah umat, kekuatan baru menyatakan di tengah-tengah hamba-hamba.
setiap pribadi hamba-hamba-Mu, di mana Tuhan menempatkan hamba-hamba-Mu untuk menggembalakan umat Tuhan kaki dian emas. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas hamba-hamba-Mu. Perlengkapi hamba-hamba-Mu dengan otoritas kuasa Tuhan. Perlengkapi hamba-hamba-Mu dengan karunia surgawi. Pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dari tempat ini. Memberkati seluruh umat Tuhan di mana hamba-hamba-Mu melayani. Tampil laksana sosok kaki dian emas, menjadi keluarga-keluarga kerajaan Allah yang diberkati Tuhan. Keluarga-keluarga kerajaan Allah yang dilindungi Tuhan dalam setiap saat. Keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Pancaran kepelitaan umat-Mu terus memancar sampai kemuliaan yang sempurna. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Tuhan memilih bangsa ini untuk mengorbit, untuk melahirkan bintang-bintangnya Tuhan pada akhir zaman. Kau taruh, kau tempatkan kaki dian di seluruh negeri ini, sehingga apapun yang terjadi di negeri ini, kegoncangan terjadi di negeri ini, kami percaya sosok kaki dian emas akan memunculkan pancaran kasih Allah. Sehingga banyak jiwa-jiwa terselamatkan. Pribadi-pribadi yang berada pada posisi ketidakpastian mendapatkan berkat dari pancaran kaki dian emas, dari pancaran cahaya bintang-bintang yang ada di negeri ini, sehingga banyak jiwa-jiwa bertekuk lutut di hadapan Tuhan, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, Imam besar agung, jalan kebenaran dan hidup menuju kesempurnaan. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pimpinan-pimpinan lembaga negara, bahkan seluruh jajarannya berada dalam otoritas kuasa Tuhan. Para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai RT RW semuanya berada pada otoritas kuasa Tuhan. Taruhlah roh yang takut akan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan di negeri ini. Memberkati kota kami Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, bagi kemuliaan nama Tuhan. Ciptakan suasana damai, suasana tenang, suasana sukacita